Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmawati dengan NIM 2022 D1B108. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen SMK 3 dan lingkungan serta pencegahan kecelakaan dan PHK. Di sini ada definisi manajemen. Definisi manajemen tersendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan fondasi dalam mengatur berbagai aspek dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Di mana ada unsur-unsur utama manajemen itu meliputi yang pertama perancangan atau planning. Perancangan atau planning ini untuk menentukan tujuan dan merancang strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang dimana ini untuk menyusun struktur organisasi seperti serta membagi tugas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga ada pengarahan atau leading, fungsinya untuk mengarahkan dan memotivasi sumber daya manusia untuk bekerja secara optimal. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Controlling ini untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tercapainya suatu tujuan. Dan yang kedua ada definisi dan ruang lingkup sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 dan lingkungan. SMK 3 ini adalah sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja secara sistematis dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. SMK 3 ini merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 50 tahun 2000. Sistem manajemen lingkungan merupakan pendekatan strategis untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam ISO 14001, ada ruang lingkup SMK 3 dan lingkungan mencakup yang pertama ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja. Yang kedua ada penetapan kebijakan dan tujuan ketiga dan lingkungan. Yang ketiga ada perencanaan program kerja, dan selanjutnya ada implementasi sistem dan operasional, kemudian pemantauan dan pengukuran kinerja. Selanjutnya ada tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan, dan yang terakhir ada dokumentasi, pelaporan, dan audit internal. Nah, di sini juga ada upaya pencegahan kecelakaan kerja dan PHK atau penyakit akibat kerja. Nah, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan elemen utama dari SMK 3 yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan keselamatan pekerja. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendekatan teknis, administratif, dan perilaku kerja aman. Upaya pencegahan kecelakaan kerja meliputi yang pertama ada identifikasi dan evaluasi risiko atau hierarki. Dan yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Dan yang ketiga pelatihan dan pendidikan K3 secara berkala, ada inspeksi dan audit rutin, penerapan sistem pelaporan kecelakaan dan NERMIS, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Dan yang terakhir ada desain tempat kerja yang aman dan ergonomi. Upaya pencegahan penyakit akibat kerja ini meliputi pemeriksaan kesehatan pekerjaan secara berkala. Terus yang kedua ada pengendalian pajanan terhadap bahan kimia, fisik, dan biologis, dan monitoring kondisi di lingkungan kerja, dan penerapan ergonomi dan rotasi kerja. Dan yang terakhir ada sosialisasi dan edukasi tentang risiko penyakit kerja. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen merupakan aspek fundamental dalam mengelola organisasi secara efisien dan efektif. Dalam dunia kerja, penerapan SMK 3 dan sistem manajemen lingkungan sangat penting untuk melindungi pekerja dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan bagian integral dari keberhasilan implementasi sistem ini. SMK 3 ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai strategi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Nah, di materi pertemuan selanjutnya akan membahas tentang Undang-Undang
tentang keselamatan kerja, yang dimana di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ruang lingkupnya itu berlaku untuk semua tempat kerja, termasuk yang pertama tempat kerja di darat, laut, udara, dan yang kedua bangunan, gedung, pabrik, instalasi listrik, dan lain-lain. Nah, isi pokok dari undang-undang ini adalah yang pertama ada kewajiban pengusaha atau pengurus, yang dimana kewajibannya itu ada menyediakan perlindungan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, melakukan pemeliharaan terhadap mesin dan alat kerja. Yang ketiga, menyiapkan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, melatih dan membina pekerja dalam aspek keselamatan kerja. Dan yang terakhir, memasang rambu-rambu dan sistem peringatan bahaya. Nah, yang kedua ada hak tenaga kerja. Hak tenaga kerja ini yang pertama mendapat informasi dan pelatihan K3, yang kedua menolak pekerjaan jika terbukti membahayakan keselamatan dan kesehatan. Dan yang ketiga ada tugas pengawas ketenaga kerjaan. Tugasnya itu yang pertama melakukan pemeriksaan rutin dan investigasi kecelakaan kerja, dan yang kedua memberikan peringatan dan sanksi administratif atas pelanggaran K3. Nah, peran dalam SMK 3 ini adalah undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penerapan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang menjadi bagian dari sistem manajemen K3, memberikan kerangka awal bagi pembentukan kebijakan K3 di perusahaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerjaan dan pengusaha dengan menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pasal-pasal yang terkait tentang kesehatan dan keselamatan kerja ini ada pada pasal 86 ayat 1 yang dimana setiap pekerja berhak memperoleh: pertama, ada perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, perlindungan atas moral dan kesusilaan. Dan yang ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dan yang kedua ada pasal 86 ayat 2, yang dimana untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 ini yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ada pasal 87 ayat 1, yang dimana pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten dan berkelanjutan. Pasal 87 ayat 2, ketentuan lebih lanjut tentang SMK 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Peran dalam SMK 3 ini, undang-undang ini mengintegrasikan SMK 3 sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional menjadi penerapan SMK 3 sebagai kewajiban legal bagi semua perusahaan, bukan sekedar inisiatif sukarela. Dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 yang bertujuan untuk memberikan pedoman penerapan SMK 3 bagi perusahaan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, dan meningkatkan budaya K3 nasional. Cakupan dan kewajibannya itu wajib bagi perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi. Perusahaan lain dianjurkan untuk menerapkan SMK 3 secara bertahap. Komponen sistem SMK 3 ini terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama ada kebijakan K3, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan dan operasi, dan yang selanjutnya evaluasi dan tindakan perbaikan, dan yang terakhir ada tinjauan manajemen. Dan tingkat penerapan SMK 3 ini terdiri dari 3 level. Yang pertama ada tingkat dasar 64 kriteria, yang kedua tingkat menengah 122 kriteria, dan yang terakhir teknik lanjutan yaitu 166 kriteria. Audit dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga audit SMK 3 independen. Sertifikat diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah evaluasi.
Sanksi dan pengawasan. Perusahaan yang tidak menerapkan SMK 3 sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif. Pemerintah melalui pengawasan ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan berkala. Nah, kesimpulannya pada materi kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 fungsi utamanya memberikan landasan hukum keselamatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 fungsi utamanya mencegah bahwa SMK 3 adalah kewajiban legal sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang dimana fungsi utamanya ini untuk memberikan perpaduan teknis dan struktur sistem SMK 3 dengan mekanisme audit dan sertifikasi. Di materi selanjutnya ada perbandingan SMK 3 Kemenaker Indonesia dengan ISO 45001 internasional, yang dimana kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini merupakan aspek yang sangat penting dalam lingkungan pekerjaan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di Indonesia dan tingkat internasional terdapat dua standar utama yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen K3 ini, yaitu SMK 3 berdasarkan Peraturan Kemenaker dan ISO 45001 sebagai standar internasional. Yang pertama ada SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau Kemenaker RI. Merupakan sistem manajemen K3 yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang diperuntukkan bagi perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 pekerja atau memiliki potensi bahaya tinggi. Yang fokus utamanya adalah kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan yang selanjutnya pelaksanaan audit dilakukan oleh lembaga yang ditujukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang terdiri dari 166 kriteria yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu pemenuhan 60% atau tingkat dasar, 85% tingkat lanjutan, dan 100% tingkat penuh. Nah, yang kedua, ISO 45001 ini yang dimana ini standar nasional merupakan standar internasional untuk sistem manajemen K3 yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization pada tahun 2018, berlaku secara global dan dapat diterapkan oleh semua jenis organisasi, fokus pada pendekatan manajemen risiko dan peningkatan berkelanjutan. Penerapan struktur high level structure yang sejalan dengan standar ISO lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 14001 yang dimana mendorong keterlibatan aktif dari pekerja dan pemimpin dalam setiap tahapan. Nah, perbandingannya itu di dasar hukum SMK 3 berbasis hukum nasional, sedangkan ISO 45001 ini berbasis konsensus internasional. Yang cakupan yaitu ISO 45001 ini lebih fleksibel dan terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya, sedangkan SMK 3 ini lebih spesifik pada konteks Indonesia. Kemudian pendekatan ISO 45001 menggunakan pendekatan risiko dan peluang, sementara SMK 3 lebih pada pemenuhan persyaratan hukum. Kemudian audit dan sertifikasinya, ISO 45001 ini disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Independen, sementara SMK 3 diaudit oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ada skalabilitas dan adaptasi global. ISO 45001 ini lebih cocok untuk organisasi multinasional atau yang ingin bersaing di pasar global. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pemeliharaan antara SMK 3 dan ISO 45001 tergantung pada kebutuhan organisasi, orientasi pasar, serta tingkat kepatuhan yang ingin dicapai. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas dasar manajemen risiko dan perencanaan hierarki. Yang pertama, ada prinsip dasar manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
Tujuan manajemen risiko adalah untuk yang pertama meminimalkan dampak negatif dan ketidakpastian, yang kedua meningkatkan peluang keberhasilan proyek atau kegiatan, yang ketiga melindungi sumber daya organisasi dan keselamatan kerja. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama itu ada identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang bisa mengganggu kegiatan atau proyek. Yang contohnya itu seperti kebakaran, kecelakaan kerja, kerusakan alat dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisis risiko. Analisis risiko ini untuk menganalisis kemungkinan atau probability dan dampak atau impact dari risiko yang telah diidentifikasi. Metodenya ada kualitatif atau matriks risiko dan kuantitatif atau analisa numerik. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini untuk menentukan tingkat risiko dan menilai apakah risiko tersebut dapat diterima atau perlu dikendalikan. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini untuk menentukan tindakan mitigasi atau pengendalian dengan mengacu pada strategi pengurangan risiko. Selanjutnya ada pemantauan dan tinjauan, meninjau efektivitas pengendalian risiko dan memperbarui strategi secara berkala. Selanjutnya ada komunikasi dan konsultasi, itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko agar hasilnya komprehensif. Selanjutnya ada contoh implementasi. Pada proyek pembangunan jalan tol, risiko tergelincirnya alat berat di medan berlumpur diidentifikasi. Analisis risiko itu menunjukkan dampak tinggi dengan kemungkinan sedang. Pengendalian dilakukan dengan yang pertama, pelatihan operator alat berat. Yang kedua, pemasangan rambu peringatan dan pembatas area kerja. Dan yang ketiga, pengawasan rutin oleh tim K3. Nah, yang kedua ada perencanaan hierarchy atau hazard identification, risk assessment, and risk control. Hierarchy ini adalah pendekatan sistematis untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja melalui 3 tahap utama. Langkah-langkah hierarchy yang pertama adalah hazard identification atau identifikasi bahaya. Jenis bahayanya itu bahaya fisik atau contohnya kebisingan, radiasi. Yang kedua, bahaya kimia, gas beracun, cairan korosif, bahaya biologis, bahaya ergonomi, bahaya psikososial atau stres kerja. Yang kedua ada risk assessment atau penilaian risiko. Menilai tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi berdasarkan kemungkinan terjadinya atau frekuensi, kemudian tingkat keparahan dampaknya atau severity. Hasilnya diklasifikasi sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian ada risk control atau pengendalian risiko. Pengendalian dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Yang kedua substitusi atau mengganti bahan atau alat dengan yang lebih aman. Kemudian ada rekayasa teknik, modifikasi peralatan atau proses kerja, ada administratif, SOP, jadwal kerja, pelatihan, ada APD, alat pelindung diri seperti helm, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh implementasinya. Di sebuah laboratorium kimia, bahan pelarut mudah terbakar diidentifikasi sebagai bahaya. Kemudian ada penilaian risiko menunjukkan risiko tinggi karena potensi ledakan. Kedua, pengendalian dilakukan dengan mengganti pelarut dengan bahaya yang lebih aman, atau substitusi, menyediakan lemari penyimpanan khusus bahan kimia atau rekayasa teknik, kemudian memberikan pelatihan penanganan bahan kimia dan menyediakan APD. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu manajemen risiko dan perencanaan hierarki merupakan langkah krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.